Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puja puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu salah satunya nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini mengikuti kajian duha. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Al-Ustadz kita, Al-Ustadz Suryanto Esos, dan yang saya muliakan ikhwah fillah sekalian. Sebelum dimulai kajian pada hari ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arif Rahman Hakim, ditugaskan menjadi MC pada kajian duha pada hari ini dengan judul Kritis Adab pada Generasi Milenial. Rangkaian acara pada hari ini yang pertama itu pembukaan dari saya sendiri sebagai MC. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh akhi Muhammad Ihsan. Dan yang ketiga, kata sambutan Ki Al-Majid. Yang keempat, tausiah dari Ustadz kita. Dan yang kelima, foto bersama dan penutup. Sebelum dimulainya kajian, langkah baiknya kita bacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai, saya bermohon kepada kalian untuk meng-on-cam-kan kameranya terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada ikhwah fillah sekalian. Dan masuklah sesi acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh akhi Muhammad Ihsan. Kepada akhi, tafadhal mashkurah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا هؤلاء اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا في النبيين والمرسلين، وصل وسلم وبارك على سيدنا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجدنا ولجداتنا ولإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، واجعلنا من عبادك الصابرين، واجعلنا من عبادك الصادقين، واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada akhi Muhammad Ihsan yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran dan doanya. Dan masuklah acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari koordinator Kapel, yaitu akhi Ahmad Majid. Akhi Rizky Al-Majid. Kepada akhi, tafadhal mashkur. Baik, syukran jazakallah kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafan billahi syahida, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan segala nikmat-nikmatnya. Nikmat yang Allah berikan tiada terhingga, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan Islam. Salat dan salam tetap terlantun kepada Nabi Muhammad, Nabi yang santun, yang dikala syafaatnya akan turun, yang dikala masalah yang fa'malun wala banun. Al-Mukarramul Mukhtaram, yang sama kami muliakan, yang sama kami hormati, Al-Ustadz Suryanto, dan yang saya banggakan ikhwah fillah sekalian. Alhamdulillah, di sini saya mewakili Divisi Kajian dan Pelatihan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mengucapkan ribuan terima kasih kepada ikhwah fillah sekalian yang telah bergabung di dalam kajian kita pada hari ini, yang telah meluangkan waktunya di pagi ini. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari Zoom ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya. Tidaklah kita keluar dari tempat Zoom ini kecuali paket kita, segala data kita maupun baterai kita nanti yang akan habis diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Perlu sama-sama diketahui ikhwah fillah sekalian, di sini kami Divisi Kajian dan Pelatihan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan mengadakan satu prokja, yaitu KADO, Kajian Duha Online, yang dimana kami ini melakukan prokja ini selama 2 bulan sekali. Alhamdulillah telah terlaksana prokja kami kajian duha ini, dan prokja kajian duha ini adalah prokja kami yang terakhir. Mungkin sebagai kita generasi muda, generasi milenial adalah generasi harapan bangsa dan agama. Masa depan akan ditentukan dengan kesiapan pemuda hari ini. Sebagaimana yang dikatakan Yusuf Qaradawi di dalam bukunya Ummatuna Baina Qarnaini, mengatakan di antara buah kebangkitan yang paling manis dan yang paling gemilang adalah kembalinya para pemuda kepada ajaran agama untuk berperan demi memajukan umat pada saat sekarang ini. Alhamdulillah, nanti kajian kita pada hari ini bertemakan dengan krisis adab generasi milenial yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Suryanto. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz dapatlah kita terapkan, dapatlah kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Akhi Al-Majid sebagai Ketua Koordinator Divisi Kapel. Dan masuklah acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah. Sebelum dimulainya tausiah, Ana membacakan CV Ustadz terlebih dahulu. Yang pertama, Suryanto, alamat rumahnya di Jalan Sempurna, Gang Melati, nomor 36 Tembung. Pekerjaannya wira swasta. Moto hidupnya khairun nas anfa'ul linnas. Pesan untuk kita yaitu tetap utamakan adab dimanapun kita berada. Pendidikan beliau lulus S1 dan sedang melanjutkan S2-nya. Dan masuklah acara selanjutnya, tausiah kepada Al-Ustadz Suryanto. Tafadhal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang hari ini Allah masih memberi kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat kesempatan. Yang paling penting adalah nikmat iman yang masih Allah berikan kepada kita. Bagaimana ketika kita prinsip yang paling utama dalam konsep bersyukur itu adalah kita memanfaatkan sumber daya apa yang kita miliki, apa yang Allah berikan kepada kita ini untuk melaksanakan atau untuk berbuat kebaikan. Ya. Seperti yang disebutkan bahwa Allah itu tidak menciptakan kita itu melainkan untuk kita itu beribadah kepada Allah, gitu ya. Jadi konsep syukur itu juga seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan dari A sampai Z, dari pagi sampai pagi kembali, itu memang konsepnya itu harus rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita harus memanfaatkan nikmat yang diberikan Allah ini untuk hal kebaikan. Dan bagaimana ketika apapun yang bernapaskan, apapun yang kita lakukan itu bernapaskan ibadah, semua hal dari mulai kita bangun tidur sampai kita pulang kembali itu bisa kita jadikan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bangun tidur, kita baca doa, bersyukur bahwasanya Allah masih memberikan kehidupan bagi kita.
Itu menjadi rasa syukur kita yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita lagi beraktivitas, baik itu kuliah, bekerja, dan lain-lain, itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mencari uang, bukan hanya mencari ilmu. Tapi bagaimana mencari ilmu itu menjadi ibadah. Kemudian apalagi bersosialisasi gitu kan, ataupun silaturahim dengan yang lain. Jadi kita jadikan juga sebagai bentuk ibadah. Ya, bagaimana kita mengunjungi rekan-rekan yang lain, bersilaturahim, berjumpa, seperti itu menjadi bentuk ibadah. Jadi setiap dimensi kehidupan kita itu tidak terlepas dari nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah konsep rasa syukur yang sebenarnya ya. Bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang Allah berikan kepada kita itu untuk melaksanakan ataupun melakukan hal-hal yang kebaikan. Karena memang tidak pantas rasanya kalau kita sudah diberi oleh Allah kenikmatan, ya begitu banyak nikmatnya, bahkan nikmat udara yang selama ini kita nggak kita pedulikan ataupun terlupakan nikmat itu justru menjadi nikmat yang terbesar gitu. Jadi semoga ketika kita memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk hal kebaikan, menilai ibadah, maka Allah akan terus menambah, bahkan memperbesar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wassalamualaikum. Juga mari kita bacakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap menjadi suri teladan bagi kita. Contoh bagaimana perjuangan beliau untuk memperjuangkan Islam sampai ke saat ini. Kita bisa rasakan bagaimana dulu 2/3 dunia itu tertaklukkan oleh Islam. Ya. Itu merupakan kerja keras beliau beserta para sahabat. Kita adalah generasi yang beruntung, di mana kita adalah generasi yang tidak pernah berjumpa dengan beliau, tapi kita mengimani beliau. Ya, kita mengikuti jejak beliau. Itulah generasi yang mungkin kita nggak tahu seperti bagaimana wajah Rasulullah, bagaimana posturnya, kemudian bagaimana sifatnya, kita tidak bisa mengetahui secara langsung. Tapi kita tetap mempercayainya, mengimaninya dengan petunjuk hadis, ya, dan Al-Quran yang diturunkan malaikat melalui beliau, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bagaimana beliau Rasulullah itu dari hadis, dari Al-Quran yang beliau sebutkan bagaimana parasnya, kemudian bagaimana posturnya, sikapnya, akhlaknya, seperti itu. Itu kita bisa tahu tanpa kita bertemu. Tapi itu akan sangat sulit bagi generasi-generasi yang hanya bermain dengan logika, ya. Tidak bermain dengan bagaimana konsep ketuhanan. Mereka tidak akan percaya seperti itu. Tapi kita termasuk orang-orang yang beruntung yang kita percaya dengan bagaimana perjuangan Rasulullah pada masa itu. Ya, ketika kita sering berselawat, semoga nantinya syafaat kita dapatkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ifafila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan CV tentang Ani sendiri. Mungkin flashback yang belum mengenal ya. Ini Suryanto di amanah waktu itu di LDK sebagai pengenalan aja, mungkin nanti kita berjumpa di jalan seperti apa. Ini pernah diamanahkan sebagai Sekretaris Umum LDK pada periode 2011 sampai 2013. Ini masuk S1 tahun 2010, tahun 2010 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Pendidikan Islam S1. Waktu itu diamanahkan sebagai Sekretaris LDK. Pada saat itu LDK belum ada ini ya, per fakultas, masih LDK masih bergabung di LDK Universitas. Nah, kemudian pada saat itu kita mulai proses bagaimana merancang LDK itu supaya berkembang di setiap fakultas. Maka setelah itu baru kita coba untuk
ikhtiar bagaimana LDK ini setiap berada di fakultas. Alhamdulillah sudah ada di setiap fakultas, ya walaupun dalam perjalanannya masih perlu banyak perbaikan ya, seperti itu. Jadi ini bukan orang luar, ini tetap orang LDK karena ini tumbuh di LDK ya, sejak masuk kuliah. Sekarang juga sedang mengambil magister psikologi di salah satu universitas swasta di Kota Medan, sedang melaksanakan tugas akhir. Itu sedikit perkenalan dari Anda sendiri. Nanti ada yang belum tahu. Baik, Ifafillah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini diamanahkan oleh panitia bagian kajian terkait mengenai kajian duha ya, bertemakan krisis ada pada generasi milenial ya. Seperti kita tahu rekan-rekan sekalian, kalau kita berbicara mengenai adab, maka sudah disebutkan bahwasanya adab itu juga sering dikaitkan dengan akhlak ya. Adab, akhlak seperti itu. Perilaku. Adab itu terkait dengan perilaku, akhlak juga terkait dengan perilaku. Biasanya adab itu dikaitkan dengan akhlak atau combine itu adalah akhlak ataupun dikomparasikan disamakan dengan akhlak. Nah, kalau kita bicara tentang akhlak, maka kita bicara tentang misi Rasulullah diturunkan ataupun misi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, ya, sebagai Nabi. Itu bagaimana beliau untuk diutus untuk bagaimana menyempurnakan adab akhlak ya pada umatnya seperti itu. Itu yang paling utama. Artinya memang adab itu menjadi misi utama, ya, misi awal diturunkannya ataupun diutusnya Rasulullah seperti itu. Nah, artinya adab itu sangat penting. Ya. Bahkan disebutkan bahwasanya adab itu di atas ilmu. Al-adabu fawqal ilmi. Ya. Adab itu di atas ilmu. Jadi percuma saja ketika kita seorang berilmu, sarjana, kuliah, tapi tidak memiliki adab atau sopan santun yang baik seperti itu ya. Nah, adab sendiri itu merupakan ataupun bisa disebut sebagai budi pekerti, tata krama atau sopan santun. Kemudian adab juga memiliki segala bentuk sikap, perilaku atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan serta budi pekerti atau akhlak. Ya, sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian disebutkan dalam di ensiklopedia Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa adab ialah tata krama, moral atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh sekelompok masyarakat. Seorang yang dapat menjaga adabnya berarti ia berhasil dalam segala hal. Nah, itu kata kuncinya itu. Jadi ketika seorang bisa menjaga moral, tata krama atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh sekelompok orang masyarakat, maka seorang itu berhasil dalam segala hal. Contohnya seperti ini. Ketika kita berada, ketika kita masuk ke dalam lingkungan orang lain, tentu yang paling diutamakan itu adab daripada ilmu. Ya, contohnya rekan-rekan ini mungkin banyak semester berapa ya? Sekarang semester gasal, bisa jadi semester 1, 3, 5 mungkin ya, atau ada yang 7 seperti itu. Mungkin yang 7 itu sudah pernah melaksanakan kuliah kerja nyata. Ini sebagai contoh saja. Nah, ketika kita melaksanakan kuliah kerja nyata, berarti kita masuk ke dalam lingkungan orang lain ya. Antum semua itu contohnya dalam lingkungan orang lain. Tentunya yang harus kita pelajari adalah bagaimana karakteristik dari masyarakat tersebut. Ya. Kemudian kita mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, ketika kita sudah masuk di dalam lingkungan itu, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga adab kita sebagai pendatang. Ya. Ketimbang kita menerapkan ilmu untuk merusak tatanan masyarakat yang ada di situ. Jadi kita mengetahui seperti ini, bahwasanya nilai-nilai
yang kita anggap kurang pas di masyarakat itu menurut kita itu salah gitu ya. Tapi kita juga tidak boleh apa ya melangkahi adab kita sebagai pendatang gitu. Jadi ya jangan buru-buru menjudge masyarakat seperti ini seperti itu. Ya, kita harus menjaga adab bagaimana kita berada dalam kondisi masyarakat ya yang baru kita datangi. Tentunya yang pertama itu harus adab ya, sopan santun, bagaimana komunikasi kita, bagaimana perilaku kita ketika kita berjumpa dengan masyarakat seperti situ, bagaimana kita menggunakan apa ya berpakaian, contohnya seperti itu ya. Tentunya yang bagus-bagus, mencerminkan seorang mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata. Gitu. Jadi contoh adab yang nyata itu seperti itu. Jadi ya, ketika kita berada di yang lain, di lingkungan lain, kita harus utamakan adab daripada kita harus apa ya berceramah itu dengan menggunakan ilmu-ilmu kita, bahkan padahal orang tersebut apa ya tidak membutuhkan ataupun belum membutuhkan ataupun tidak mau tahu seperti itu ya. Jadi itu kan ada seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara tentang kedudukan akhlak di dalam agama, di dalam Islam sendiri itu, Imam Malik itu pernah mengatakan bahwa pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Tadi seperti itu. Itu juga selaras dengan perintah ulama-ulama yang lain. Ya. Jadi Islam itu memang lebih meninggikan dan memuliakan orang-orang yang memiliki adab ataupun akhlak daripada mereka yang hanya memiliki ilmu. Seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi visi utama kenabian yang tadi saya sebutkan, visi utama kenabian Rasulullah SAW ya, yang disebutkan bahwasanya dalam hadis Bukhari tadi, sesungguhnya Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi memang akhlak ini penting bagi kita semua. Nah, kemudian adab ini juga menjadi salah satu amal yang bisa ditanamkan dalam diri sebagai bekal pahala di dunia akhirat ya. Disebutkan dalam hadis, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang mulia. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, tadi kita berbicara tentang akhlak. Kemudian bagaimana kita berbicara mengenai generasi milenial. Nah, kalau dilihat dari apa namanya literatur ya banyak kita jumpai, maka disebutkan generasi milenial ini merupakan juga disebut juga generasi Y ya, setelah generasi Y lahir. Jadi generasi milenial ini disebutkan generasi yang lahir tahun 1980 sampai 2000. Nah, 2000-an ya, ke 2000 seperti itu. Jadi di sini rata-rata lahir tahun berapa ini? Kalau boleh tahu. Angkatan tahun berapa? Kalau dari literatur yang kita baca juga, generasi Y itu atau generasi milenial itu berakhir pada apa namanya? Mereka yang lahir pada 2004. Jadi anak yang lahir dari 2004 itu bisa disebut generasi milenial. Tapi setelah 2005 itu sebutannya sudah lain lagi, sudah generasi beda lagi generasi seperti itu. Ya. Jadi itu generasi milenial. Kemudian mungkin ada beberapa fakta ya. Nah, ini menyebutkan beberapa fakta yang terkait mengenai generasi milenial. Nah, generasi milenial ini menggunakan atau menghabiskan hampir 85% ya, 85% waktu dalam sehari untuk menggunakan gadget. Nah, itulah
mengapa generasi milenial ini sangat identik dengan gadget ataupun perangkat teknologi ya yang dimilikinya. Bahkan kita tidak terlepas dari seperti itu. Bahkan ketika disebutkan bahwasanya kalau mereka lebih memilih ketinggalan dompet di rumah daripada ketinggalan handphone seperti itu. Ada yang bilang seperti itu ya. Itu pentingnya teknologi informasi bagi mereka gitu. Mereka tidak mau ketinggalan. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki komunikasi gadget itu, maka mereka akan merasa ketinggalan, sangat ketinggalan sekali. Informasi yang berkembang di internet segala macam itu sangat cepat gitu. Bahkan ketika kita nggak buka media sosial ataupun berita di internet itu kan, bahkan kita sangat banyak sekali ketinggalan gitu. Sehari saja gitu banyak sekali informasi-informasi yang yang berkembang itu tidak kita dapatkan. Jadi ketika kita tidak memiliki gadget maka kita sangat merasa tertinggal gitu. Itulah fakta dari generasi milenial. Artinya mereka itu menghabiskan 85%, hampir 85% waktu mereka itu untuk menggunakan gadget ya, baik itu handphone maupun mereka menggunakan laptop ya sebagai untuk tugas segala macam, mereka tidak bisa kehilangan itu. Nah kemudian generasi milenial ini menyukai hal-hal yang berbau pengembangan diri ya. Jadi pengembangan diri ini dalam literatur disebutkan dalam pengembangan diri atau self improvement adalah salah satu hal yang sangat menarik bagi generasi milenial ya seperti itu. Jadi di sebuah penelitian pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 94% generasi milenial memiliki resolusi tahun baru untuk melaksanakan pengembangan diri agar menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Kalau generasi milenial ini mereka seperti memiliki resolusi ketika ini kan akhir tahun, banyak akhir tahun resolusi melaksanakan bagaimana resolusi tahun 2023 gitu. Itu ciri-ciri generasi milenial. Kalau generasi sebelumnya itu mereka bahkan nggak memiliki hal itu, ya go with the flow gitu. Mereka hanya mengusahakan apa yang mereka usahakan gitu. Tapi beda dengan generasi milenial, mereka itu suka pengembangan diri. Jadi ketika tahun 2022 mereka belajar A, maka tahun 2023 mereka harus belajar B seperti itu. Itu studi yang ditemukan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa 94% generasi milenial itu memiliki resolusi yang baru, gitu. Memiliki target-targetan lah seperti itu ya. Itu dia yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah generasi milenial ini memiliki pendidikan yang lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Jadi generasi milenial ini mayoritas mereka memiliki pendidikan itu paling tidak strata 1 ya, S1 seperti itu. Kalau sebelumnya kalau generasi sebelumnya itu maka sampai SMA, SMP gitu. Tapi kalau generasi milenial mereka memiliki rata-rata pendidikan itu S1. Seperti itu ya. Jadi kemudian yang selanjutnya adalah disebutkan di sini faktanya generasi milenial ini adalah orang-orang yang egois atau self-centered ya. Nah, jadi fakta ini ataupun kenyataan ini bukan sekedar asumsi, namun ini sebuah fakta ya kalau disebutkan bahwa generasi milenial adalah generasi yang egois. Bahkan disebut di penelitian tahun 2016 itu menunjukkan bahwa generasi milenial itu adalah orang-orang yang egois dan mereka menjadikan diri sendiri sebagai perhatian utama ya. Tak jarang mereka sebut sebagai generasi yang narsis. Makanya disebutkan nggak sebagai asumsi tapi memang kenyataan. Oke, generasi milenial ini disebut generasi yang egois atau self-centered. Mereka merasa bahwasanya mereka sendiri yang harus diperhatikan ya.
generasi milenial ini mementingkan diri sendiri dan cuek terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu termasuk ciri-ciri generasi milenial. Ya. Dikit-dikit butuh healing katanya, dikit-dikit butuh healing. Itu termasuk generasi yang ya yang egois seperti itu, hanya mementingkan diri sendiri, tidak kuat karakternya, tidak berjuang seperti itu. Sudah terbukti di tahun 2016 dilakukan penelitian ya seperti itu. Jadi itu ciri-ciri generasi milenial. Nah, selanjutnya generasi milenial ini juga yang positifnya generasi milenial ini sudah menjadi generasi yang terbesar di dunia profesionalisme. Pada tahun 2017 tercatat itu 56 juta generasi milenial yang sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan, sedangkan hanya 50 juta dari 1 juta yang di dunia profesionalisme atau dunia kerja. Ya, intinya generasi milenial ini mereka bekerja sesuai dengan pendidikannya, tingkat pendidikan seperti itu ya. Contohnya mereka bekerja sebagai mereka pendidikan di bidang ekonomi, maka mereka bekerja di bidang ekonomi seperti itu. Maka di situ banyak yang relevan ya seperti itu dengan pekerjaan mereka. Nah, itu dia beberapa fakta mengenai generasi milenial. Izin, ini dikasih waktu berapa lama ya? Kalau boleh tahu. Sampai jam berapa? Sampai jam 10 bisa, Ustaz. Oke. Nah, kemudian kita beranjak pada bagaimana adab itu menjadi sebuah krisis ya. Adab itu menjadi, kita sudah mengetahui bagaimana definisi adab dan bagaimana ciri-ciri generasi milenial, maka akan kita combine mengenai bagaimana krisis adab dalam generasi milenial, terutama milenial ini ya, milenial Muslim yang terjadi pada saat sekarang ini. Sebentar saya cari apa. Nah, ketika Imam Syafi'i pernah ditanya oleh orang-orang sekitarnya, ditanya mengenai tentang adab. Beliau tanya seperti ini, bagaimana keinginanmu terhadap adab? Ia menjawab, lalu Imam Syafi'i menjawab, ketika aku mendengar suatu hal tentang adab, maka seluruh anggota tubuhku merasakan nikmat karenanya. Kemudian beliau ditanya lagi, bagaimana engkau mencari adab? Beliau menjawab seperti seorang wanita yang kehilangan anaknya dan ia tidak memiliki apapun selain anak itu. Paham ya? Jadi ketika Imam Syafi'i disebutkan bagaimana Imam Syafi'i itu mencari adab.
Dia mengalami itu bahwasanya seorang wanita, seorang ibu lah seperti itu. Seorang ibu ini kehilangan anaknya dan dia tidak mempunyai apapun di dunia ini selain anaknya seperti itu. Paham ya? Jadi seperti pegangan ataupun seperti teman hidup seperti itu. Jadi akhlak adab itu seperti teman hidup. Jadi Imam Syafi'i menganalogikan seperti itu. Nah, kemudian menurut Imam Al-Ghazali, adab itu adalah pendidikan diri lahir dari batin yang mengandung 4 perkara. Pertama adalah perbuatan, kemudian adalah perkataan, yang ketiga adalah keyakinan, dan keempat adalah niat. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi terkait dengan adab ini kita tidak bisa terlepas dari perkataan. Ya. Perkataan ini menjadi sangat penting ya. Menjadi, kalau dikaitkan dengan adab. Ya, saat sekarang ini kita kalau berkaitan dengan perkataan itu, maka kita kalau terkait dengan adab, maka berbicara dengan kasar ya, itu menjadi salah satu ciri-ciri degradasi adab yang sangat kentara, terutama di generasi milenial, di mana krisis perkataan yang sopan, yang baik itu sangat sulit kita jumpai sekarang. Itu bagaimana bahkan bukan hanya dengan sesama teman, tapi dengan orang tua, dengan dosen, dengan yang lebih tua itu bahkan perkataan itu terkadang susah untuk dijaga. Gitu. Ini pernah melihat bagaimana seorang mahasiswa itu tidak adabnya itu kurang ketika berhubungan ataupun menghubungi dosennya seperti itu. Mereka menganggap bahwasanya dosen ini seperti teman biasa gitu. Artinya mereka ketika dia berkomunikasi dengan dosen, maka dia menyamakan berkomunikasi dengan teman biasa. Bahasanya itu sama dengan bahasa yang disamakan dengan teman-teman biasa gitu. Jadi ini problem kita sebenarnya. Bagaimana generasi milenial ini sulit untuk memilah bahasa, bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua dan dengan berkomunikasi dengan sesama ataupun sebaya seperti itu. Ya. Jadi kita sebagai generasi milenial ini juga harus memerhatikan literasi ataupun pemilahan bahasa yang baik ketika kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, ya. Mungkin menggunakan maaf dulu, mungkin menggunakan maaf mengganggu, maaf kalau mungkin seperti itu ya, tidak langsung to the point seperti itu. Jadi banyak hal yang harus diperbaiki terkait akhlak dan bahasa. Kemudian perbuatan ini sangat sangat kentara ketika banyak perilaku bullying ya. Bullying yang diterima ataupun yang dilakukan oleh generasi milenial kita terhadap temannya sendiri gitu. Jadi banyak bullying yang dilakukan oleh generasi milenial. Dulu juga pada saat dulu mungkin belum mengenal bullying, tapi mereka lebih mengenal seperti mengejek ataupun bercanda seperti itu ya. Tapi dalam konteks sekarang itu sangat beda sekali. Bercanda pada waktu dulu itu bercanda guyon ketika kita dengan masyarakat atau dengan teman-teman gitu. Tapi kalau sekarang itu memang sarkas sekali gitu ketika bercandanya gitu. Terutama dengan teman-teman sebaya gitu. Sangat jauh dari kesan akhlak. Jadi sangat disayangkan ketika kita bercanda tapi mengarah ke bullying seperti itu. Itu generasi sekarang ya. Dan kemudian terkait mengenai keyakinan. Ketika kita berbicara dengan adab dan keyakinan, maka ya mungkin kita berbicara mengenai adab kita terhadap bagaimana nilai-nilai ketuhanan ya kita. Ya, kita adab kita dengan bagaimana dengan Tuhan,
itu mungkin kurang ini ya, kurang baik seperti itu dalam ibadah seperti itu. Itu tadi. Jadi selain itu tadi, perkara adab juga itu bukan urusan yang sepele. Para ulama pendahulu kita ataupun para ulama itu bahkan telah menaruh perhatian dalam porsi yang besar terkait adab. Ini bisa kita lihat dari karya-karya mereka ya, karya-karya para ulama itu banyak sekali buku-buku yang terkait mengenai adab ya, banyak sekali. Jadi dapat kita pahami bahwa para ulama itu begitu menekankan akan pentingnya adab. Bahkan menurut Ibnu Mubarak, adab wajib ditanamkan sebelum ilmu. Itu sudah jelas. Ya, seperti itu. Jadi adab itu sangat penting ya bagi kita. Nah, kemudian apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya degradasi adab atau krisis adab ya, ataupun krisis akhlak? Kemudian kita bicara adab, maka kalau kita bicara adab terkait mengenai generasi Islam, ada tiga macam prinsip ya yang paling mendasar dalam ajaran Islam yang mesti ditanamkan dalam setiap pribadi Muslim, yaitu akidah, syariah, dan ihsan. Nah, mengenai akidah ini, akidah mendorong manusia untuk selalu mengesahkan Allah, kemudian beribadah dan berbuat baik. Nah, mengenai syariah ini memberikan kepada kita tuntunan mengenai cara-cara beribadah, cara-cara bermuamalah, dan lain-lain. Dan kemudian terkait mengenai ihsan, itu memberikan tuntunan kita mengenai cara-cara berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk terhadap Allah dan makhluknya. Nah, kalau kita berbicara mengenai akhlak, ini harus menjadi sifat utama dalam setiap individu untuk mendorong segala macam perbuatan. Jadi akhlak ataupun adab ini harus menjadi sifat utama. Saya ulangi lagi bahwasanya adab ataupun akhlak ini harus menjadi sifat utama dalam setiap individu untuk mendorong segala macam perbuatannya. Jadi semua apapun yang dilakukan itu harus berlandaskan akhlak ataupun adab. Nah, kemudian ada berapa hal ya. Di sini saya simpulkan menjadi 3 hal yang menjadi krisis adab akhlak, penyebab ya, faktor penyebab krisis akhlak. Yang pertama adalah faktor pergaulan bebas yang buruk ataupun dengan pertemanan seperti itu ya. Nah, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Qamah sangat berhati-hati dalam pergaulannya dengan mengatakan bahwa temanmu yang akhlaknya buruk jangan jadikan sahabatmu. Sahabat yang baik adalah dapat menasihati bila engkau melakukan perbuatan yang buruk. Bahkan dikatakan bahwa jika ada musuh yang bisa mendekatkanmu kepada Allah, maka itu lebih baik daripada teman akrabmu yang menjauhi diri dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti ini. Musuh itu bahkan disebutkan seperti itu. Musuh itu lebih baik jika musuhmu bisa mendekatkan kepada Allah, maka itu lebih baik. Artinya gini, ketika kita zaman dulu lah, zaman perang seperti itu ya, itu kan banyak musuh Rasulullah seperti itu. Itu akan menjadi lebih baik ketika musuhmu itu membuat dirimu itu lebih mendekatkan diri kepada Allah, ya seperti itu, daripada sahabat akrabmu menjauhkan diri kepada Allah seperti itu.
Jadi ketika kita memiliki musuh yang banyak, ada yang musuh yang apa ya, musuh kafir ya sebenarnya. Kita kan tentunya kan eh, lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika kita memiliki sahabat yang akrab tapi menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik ditinggalkan. Nah, pergaulan yang buruk dengan teman sebaya sangatlah berbahaya dalam perkembangan akhlak. Begitu pentingnya memilih teman pergaulan. Jadi teman pergaulan ini menjadi sangat penting ya. Bahkan Rasulullah ini sering mengingatkan bahwasanya agama yang dianut oleh seorang dapat dilihat dari agama yang dianut oleh teman pergaulannya. Gitu. Sifat buruk seorang dapat contoh oleh teman permainannya. Gitu ya. Jadi ini juga ya, ketika kita berteman dengan seorang yang kurang baik, maka kita akan mendapat statement atau gambaran juga bahwa kita juga sama dengan seperti itu. Tapi ketika kita berteman dengan orang yang baik, akhlaknya baik, maka kita juga akan mendapat statement orang lain juga bahwasanya kita melakukan hal yang baik seperti itu. Itulah. Ya kalau kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, itu lebih banyak sering dianalogikan ya. Ketika kita berteman dengan orang penjual minyak wangi, maka kita wangi. Ketika kita berteman dengan penjual yang minyak bensin, minyak lampu gitu, pasti kita akan bawa seperti itu. Jadi kita juga dilihat dari teman seperti itu. Pergaulan kita itu seperti apa, dengan siapa. Nah, itu yang pertama tadi. Salah memilih teman ya. Akibat krisis moral itu yang salah memilih teman. Kemudian yang kedua adalah akibat dari bacaan, tontonan, dan pengaruh pemikiran. Ya, jadi yang kedua itu adalah akibat dari buku bacaan, tontonan, dan pengaruh pemikiran. Kemerosotan adab ataupun akhlak itu akibat dari buku bacaan, tontonan, dan pemikiran. Sangat gampang merasuk ke dalam pergaulan generasi muda. Ya, jadi karena kita sangat mudah sekali mendapatkan informasi di internet, maka banyak sekali contoh-contoh yang tidak bagus ya. Contohnya tidak bagus, kemudian nanti kita aplikasikan di masyarakat. Gitu. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang sedang viral ya, viral bagaimana itu di hal-hal baru yang diciptakan supaya viral, kemudian kita sebagai generasi milenial latah untuk terus mengikuti tren-tren tersebut gitu ya. Nah, itu tidak perlu dilakukan. Itu akibat dari tontonan. Itulah menyebab krisis moral tadi ya, tontonan. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya tingkat pendidikan generasi muda. Jadi tingkat pendidikan generasi muda ini bukan berarti dalam konteks pendidikan formal ya, ataupun S1, bahkan S1 sendiri ataupun S2 seperti itu juga banyak yang mengalami degradasi moral, degradasi akhlak itu. Bukan itunya, tapi substansi dari menuntut ilmu itu sendiri. Bahwasanya rendahnya berpendidikan generasi muda ini menyebabkan rendahnya iman dan ibadah pada dirinya. Kemudian cenderung nafsunya tidak dapat dikendalikan lagi. Ia tidak lagi merasa malu dan rasa sabar, kecuali hanya mampu menuruti keinginannya. Itu terkait dengan bagaimana generasi muda itu generasi egois, kecuali hanya mampu menuruti keinginannya. Ditambah dengan pergaulan yang bebas dan bacaan yang tontonan yang buruk. Nah, maka inilah menjadi alasan terjadinya. Nah, dari ketiga sifat-sifat yang buruk yang tentunya akan merusak peradaban manusia, yaitu sifat akhlakul al-mahmudah ya, atau perbuatan buruk terhadap Tuhan, sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Maka itu akan membuat suatu kehancuran akhlak dalam kemasyarakatan dan persaudaraan. Bahkan itu akan membuat suatu kebinasaan dalam sebuah bangsa seperti yang dikatakan oleh Syauqi ya, bahwasanya kekalnya suatu bangsa selama kekalnya akhlak. Jika akhlaknya lenyap, musnah pula, maka musnahlah bangsa tersebut ya. Jadi ya. Itu mungkin sedikit dari ada sebagai pengantar. Kalau mungkin ada yang diskusikan nanti bisa. Kemudian kalau ada yang pertanyaan mungkin nanti bisa disampaikan.
kita bisa berdiskusi. Kemudian mohon maaf atas segala penyampaian yang mungkin kurang. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Silakan. Terima kasih. Jazakumullah khair kepada Al-Ustadz yang sudah luar biasa yang menjelaskan materinya, dan masuklah sesi diskusi dan sekalian tanya jawab. Untuk bagi ikhwah fillah sekalian yang ingin bertanya, 3 orang saja terlebih dahulu. Ana persilakan. Saya ulangin kepada ikhwah fillah sekalian, apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan tentang pembahasan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz, Ana persilakan. Saya ulangin sekali lagi, apabila ada ikhwah fillah sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi pada hari ini, saya persilakan. Kalaupun tidak bisa dihidupkan mic-nya, bisa di kolom komentar. Izin saya ingin bertanya. Dipersilakan. Menurut Ustadz, lebih penting mana sih, adab atau akhlak? Udah. Oke, terima kasih. Gimana Ustadz, kita atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Oke. Langsung saja ya. Dijawab oleh Al-Ustadz kita. Kepada Al-Ustadz, saya persilakan. Baik, dari siapa tadi? Akhina Awaluddin ya. Tadi sudah kita bahas sebenarnya untuk bagaimana adab ya, definisi adab. Jadi adab itu sebenarnya sama dengan akhlak ya. Jadi adab itu sering dikaitkan dengan akhlak, sering disamakan dengan akhlak, Jadi kalau ketika disebutkan lebih penting mana nih, adab atau akhlak seperti itu? Ya dua-dua penting gitu, karena memang duanya itu sama seperti itu. Adab itu ya akhlak, akhlak itu ya adab seperti itu. Jadi ini lebih kepada satu kesatuan ya, pengertian satu kesatuan. Jadi adab itu adalah akhlak dan akhlak itu adalah adab. Nah, jadi akhlak keduanya itu sangat penting ya, keduanya itu penting dan disebutkan bahwasanya keduanya itu bahkan lebih penting daripada apapun yang ada di dunia. Bahkan Imam Syafi'i sendiri tadi menyebutkan bahwasanya ketika seorang ibu itu akhlak itu seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, dan seorang ibu itu tidak memiliki apapun di dunia selain anaknya. Seperti itu ya. Jadi akhlak itu seperti kita ini berpegang teguh seperti akhlak kita, seperti ya. Akhlak itu menjadi teman kita ya, seperti itu. Jadi kita nggak ada punya apapun di dunia ini selain akhlak lah, seperti itu bahasanya kalau dianalogikan tadi ya. Jadi memang landasan utama ini adalah akhlak. Bahkan Rasulullah juga diutus di bumi ini untuk menyempurnakan akhlak ya, untuk menyempurnakan akhlak seperti itu. Jadi ya penting kalau dibilang lebih penting adab dan akhlak,
karena adab dan akhlak itu satu kesatuan, akhlak itu juga adab itu juga akhlak, maka adab itu juga sangat penting. Seperti teman hidup kita, ya. Kita merasa kurang ataupun merasa hampa kalau nggak ada akhlak ini. Sebenarnya kita itu nggak ada kalau nggak ada akhlak lah, seperti itu. Kalau kita nggak ada akhlak maka timbullah kehancuran, nah, seperti itulah. Itu analogikan. Begitu menjawab dari pertanyaan dari saudara Awaludin. Kira-kira. Terima kasih, Anda kembalikan. Terima kasih. Bagaimana kepada Akhi Awaludin, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Itu dihasilkan dari proses ibadah, hasil dari sebuah ibadah. Itu sih. Maaf sebelumnya, Awaludin suaranya kurang jelas gitu, patah-patah. Bisa diulang kembali? Gimana tadi? Bisa diulang kembali, Akhi. Suaranya masih terputus-putus, tidak jelas. Gini, saya kan pernah dengar gini, ada orang itu bilang ada berbeda dengan itu sikap atau moral yang dia suka. Saya Ustaz dengan itu sama, saya tidak pendapat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Oke. Sudah jelas dengan pertanyaannya? Maaf ya, maaf sebelumnya. Saya tadi suaranya putus-putus, jadi saya nggak menangkap inti dari pertanyaannya gitu, statementnya. Jadi belum dapat. Atau kalau ada yang moderator bisa menjelaskan ataupun terdengar, bisa mohon diulangi lagi. Oke, saya sedikit menyimpulkan yang saya dengar tadi, yaitu ada Akhi Awaludin ini mendengarkan adab dan akhlak itu berbeda, Ustaz, dari sudut pandangnya. Jadi itu bagaimana, Ustaz? Itu sih yang saya dengar sekilas, Ustaz. Kalau misalnya bisa Akhi Awaludin untuk mengetik kembali pertanyaannya di kolom komentar. Ya mungkin bisa diulangi lagi ya, karena menurut beliau itu pandangan akhlak dan adab yang berbeda itu Anda juga kurang paham. Maksudnya yang berbeda menurut beliau itu kan saya belum tahu gitu kan. Jadi mungkin bisa dijelaskan lagi gitu. Jadi putus-putus, mohon maaf sekali putus-putus. Jadi inti dari pertanyaan beliau itu belum saya tangkap, ataupun penjelasan lanjutan lah. Menurut beliau ini adab akhlak ini berbedanya itu di mana. Jadi kita bisa saling diskusi seperti itu. Oke, baik Ustaz. Oke, sebelum ada pertanyaan lain selain menunggu Awaludin, nanti bisa kita lanjut. Untuk pada ikhwah fillah sekalian, apabila ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Izin moderator. Oke, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Salsabila. Izin bertanya kepada Ustadz. Sekarang kan sedang maraknya penggunaan teknologi di kehidupan manusia. Terlebih sekarang udah masuk di era 4.0.
sehingga menyebabkan minimnya karakter nih pada diri anak tersebut, Ustadz. Kayak agak lain lagi tuh karakternya, Ustadz. Lantas menurut Ustadz, bagaimana cara untuk menanamkan pendidikan karakter terlebih kepada diri sendiri dulu, Ustadz? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Bisa dijawab langsung, Ustaz, pertanyaannya. Apakah bisa dijawab langsung, Ustaz, pertanyaan dari Ukti tadi? Oke, kepada Ukti tadi yang ingin bertanya, bisa diulang. Terkait mengenai ini, menjawab ya, dari terkait pendidikan ataupun karakter tadi, maka nilai-nilai apa yang harus kita tanam seperti itu ya? Bagaimana perbedaan generasi kita ataupun generasi 5.0 ya, seperti itu, harus seperti apa generasi, terutama nilai-nilai karakter yang harus kita pelajari, pertama nilai-nilai religiusitas ya. Nilai-nilai religiusitas ini terutama nilai-nilai keagamaan, adab ya, seperti itu. Jadi di kehidupan individu ini ataupun masyarakat dan terutama paling luas ada berbangsa, yang paling penting itu didasari adalah landasan ajaran agama. Karena sikap pertama kita juga itu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, atas dasar itu pula nilai religius ini merupakan pendidikan karakter bangsa yang paling penting. Ya. Melihat nilai religius ini semakin memudar dalam perkembangan zaman ya. Jadi ketika kita melihat nilai religiusitas ini yang memudar pada saat sekarang ini, maka harus ditanamkan dari sejak dini dalam proses pendidikan baik formal maupun tidak formal ya, seperti memulai anak-anak tersebut ya. Bahkan kalau disebutkan Rasulullah mengajarkan bahwasanya pendidikan anak itu dimulai dari pendidikan orang tuanya seperti itu. Jadi ketika kita ingin membentuk bagaimana anak tersebut, maka kita harus membentuk diri kita. Karena dari lahir mereka juga sudah bisa, dari dalam kandungan, calon anak ini juga sudah bisa merasakan bagaimana perlakuan orang tuanya terhadap dirinya, bagaimana dia sering. Banyak sih penelitian ya, bagaimana seorang anak yang masih dalam kandungan itu mendapat stimulus dari ayahnya yang di luar, sering mengajak ngobrol, ya, dari ibunya yang sering ngaji, gitu, mendengarkan murotal, itu juga penting, itu menjadi pendidikan anak. Gitu. Kemudian selanjutnya karakter itu adalah karakter kejujuran. Ini juga menjadi penting. Ini saya dapatkan dari literatur ya, dari jurnal nanti bisa. Selanjutnya adalah nilai kejujuran. Nilai kejujuran ini adalah nilai yang sangat penting pada saat sekarang ini. Jadi nilai kejujuran itu dimulai dari di sekolah itu sangat lemah ya, seperti budaya mencontek, berbohong kepada guru. Kita akan berproses ataupun berdampak kepada nilai kejujuran tadi di luar sekolah, dia juga seperti itu.
nilai kejujuran. Yang kemudian nilai toleransi. Nah, nilai toleransi ini juga penting ya, seperti itu. Ketika kita tidak bisa menghargai pendapat satu sama lain. Misalnya adalah nilai kedisiplinan. Nah, nilai kedisiplinan ini membuat seorang anak ya menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk hal yang baik seperti itu. Jadi tidak menggunakan hal. Jadi disiplin ini bukan hanya saja terkait dengan apa yang dilakukan seperti itu. Kemudian juga diajarkan karakter yang kerja keras, kemudian kreatif, mandiri, kemudian juga bagaimana kita diajak oleh anak itu harus anak yang demokratis ya, tidak bisa mendikte ataupun menjudge anak itu harus seperti ini seperti cuma kita harus mendengarkan ya, diajak diskusi itu juga yang lain seperti itu. Kita juga harus berkomunikasi dengan dia, itu juga menjadi nilai pendidikan karakter, menghargai prestasinya, walaupun itu bukan prestasi akademik ya, banyak prestasi-prestasi ya. Kadang kita fokus seorang anak ini kita hanya fokus pada prestasi akademik ya. Padahal banyak prestasi-prestasi yang mungkin yang dimiliki oleh anak tersebut. Itu dia. Kemudian juga termasuk kepedulian sosial. Kepedulian sosial juga sangat penting ya dalam pendidikan karakter. Kemudian nilai tanggung jawab, peduli lingkungan, gemar membaca, banyak lain seperti itu, yang harus kita didik untuk generasi. Pertama nilai agama yang sangat penting, pendidikan agama. Itu dia menjawab dari pertanyaan dari Uftina tadi. Kemudian Ani ingin melanjutkan pertanyaan atau jawaban dari Awaldin tadi ya. Kalau beliau pernah mendengarkan bahwasanya saya pernah dengar Ustadz, adab adalah sikap moral yang dihasilkan dari proses pendidikan, sedangkan akhlak adalah sikap moral yang dihasilkan oleh proses ibadah. Oke, jadi kalau seperti ini, Anda juga bisa menyimpulkan bahwasanya adab itu memang tidak berkaitan dengan agama. Tapi kalau akhlak itu berkaitan dengan agama. Ya, jadi sini jadi akhlak itu berkaitan dengan agama Islam. Kalau adab itu berkaitan dengan umum. Contohnya budaya orang Jepang. Budaya orang Jepang itu kan disiplin ya, bersih seperti itu ya, lingkungannya bersih segala macam. Itu adab gitu. Tapi bukan akhlak, seperti itulah. Kayaknya seperti itu. Jadi mereka memiliki adab seorang masyarakat yang bersih, menjaga lingkungan gitu. Tapi belum disebut akhlak karena tidak berkaitan dengan agama ataupun mereka itu meniru itu bukan karena agama gitu, tapi karena memang kehidupan bermasyarakat. Itulah adab. Jadi betul ya dikatakan oleh saudara Awaldin tadi, adab itu berkaitan moral dihasilkan oleh proses pendidikan, sedangkan akhlak adalah proses yang dihasilkan dari proses ibadah. Sebenarnya dua-dua juga harus melalui proses pendidikan ya, seperti itu. Jadi kita mengetahui karena kita mempelajari ya. Jadi bukan hanya adab yang jadi proses pendidikan, akhlak juga melalui proses pendidikan baru kita bisa beribadah seperti itu ya. Karena memang kita melaksanakan sholat itu kan karena kita berpendidikan, kita zakat itu kan karena kita berpendidikan, kita bisa melaksanakan zakat gitu. Kita belajar bagaimana melaksanakan zakat gitu kan. Orang-orang tua kita juga belajar bagaimana zakat itu seperti apa, baru kita bisa melaksanakan. Dua-duanya dari proses, tentunya dua-dua dari proses belajar. Gitu. Jawaban dari Yan sendiri nyambung ya, tapi yang paling kentara tadi adalah akhlak. Adab itu dikontekskan secara umum, kalau akhlak itu berbicara tentang
pembahasan nilai keislaman. Itu yang mungkin bisa sedikit membantu menjawab. Terima kasih, Benar Ustadz. Ada satu lagi Ustadz ini yang ingin bertanya atas nama Siti Nurjana Kultom, yaitu pertanyaannya. Tadi dijelaskan bahwa ada 4 perkara mengenal adab, ialah yang pertama perbuatan, lalu perkataan, kemudian keyakinan dan niat. Nah, jadi bagaimana Ustadz cara yang dapat kita lakukan dalam mengamalkan dari 4 perkara tersebut di kehidupan kita sehari-hari, Ustadz? Itu pertanyaan dari beliau, Ustadz. Oke, baik. Terima kasih kepada Tina Siti Nurjana atas pertanyaannya. Nah, ada 4 perkara ya mengenai adab. Pertama perbuatan, perkataan, keyakinan, dan niat. Ya, nah ini jadi menjadi bagaimana caranya dapat kita lakukan dalam amal. Bagaimana? Maaf ya, sedikit minta maaf pertanyaan. Oke, terkait mengenai perbuatan. Pertama terkait mengenai akhlak itu ataupun adab itu terkait dengan perbuatan. Maka perbuatan kita itu memang harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku, ya, baik itu berlaku secara agama maupun berlaku secara sosial. Ya. Jadi perbuatannya itu harus kita pelajarin, nggak boleh kita melaksanakan ataupun melakukan hal-hal yang di luar dari apa yang dilarang oleh adab. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkataan. Nah, perkataan itu kita harus belajar banyak literasi, bagaimana kita memilah memilah kalimat, bagaimana kita adab dengan teman, dengan dosen dan lain-lain. Kita harus menyesuaikan, jangan menyamakan perkataan, juga jangan terpengaruh dengan hal-hal yang viral pada saat sekarang ini. Itu akan merendahkan adab kita di masyarakat ataupun terhadap teman. Ya sudah, kita ikut saja norma yang berlaku di masyarakat, bagaimana kita harus belajar perkataan yang baik, ya, karena perkataan yang baik itu sangat penting gitu. Kemudian yang keyakinan, bagaimana keyakinan dalam diri kita itu harus kuat. Adab ini juga terkait mengenai tadi disebutkan adab itu sama dengan akhlak. Kalau akhlak ini juga bagaimana kita keyakinan kita terhadap Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah keyakinan yang berlandaskan dengan akhlak dan adab yang baik, bukan hanya beribadah secara ritual saja, tapi juga beribadah secara keyakinan dalam diri kita. Kemudian yang niat. Nah, niat ini berkaitan juga dengan apa yang ada dalam diri kita, ya. Jadi niat kita itu juga harus bagus sesuai dengan adab yang ada normal. Niat yang kita munculkan untuk melakukan sesuatu itu juga memang harus baik, ya. Tidak ada niat-niatan buruk untuk melaksanakan sesuatu, gitu, ya. Itu menjawab dari rekan-rekan dari saudara Siti Nurjana. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan atas jawaban Anda sendiri. Anda kembalikanlah kepada moderator. Terima kasih kepada Al-Ustadz yang sudah menjawab. Bagaimana kepada akhi Siti Nurjana Kultom, apakah sudah paham
Atau ada ingin didiskusikan lagi? Oke, karena tidak ada, maka saya tutuplah sesi tanya jawab pada kajian pada hari ini. Syukron kasiron kepada penanya dan kepada Al-Ustadz yang sudah menjawab yang luar biasa jawabannya. Dan masuklah sesi selanjutnya, yaitu kesimpulan. Saya tarik kesimpulan dari penjelasan dari Ustadz, yaitu kita harus beradab dimanapun, kapanpun. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-adabu fawqal ilmi. Adab itu lebih tinggi derajat daripada ilmu. Makanya kita harus mengimplikasikan adab-adab ke dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat maupun di dalam kampus. Dan masuklah sesi selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Kepada panitia jangan lupa untuk memoto, saya pandu. Untuk para ikhwah fillah sekalian, untuk on cam terlebih dahulu untuk kita foto bersama. Saya ulangin kepada ikhwah fillah sekalian, Ane mau minta tolong untuk membuka on cam terlebih dahulu karena kita akan foto bersama. Oke, saya pandu untuk foto bersama. Itu 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Ganti ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada ikhwah fillah sekalian. Dan masuklah sesi selanjutnya, yaitu penutup. Namun sebelum Ana tutup acara ini, kami segenap panitia dan para ikhwah dalam acara ini, saya selaku MC acara ini meminta maaf berkenan dengan hati. Marilah kita tutup kajian pada hari ini dengan mengucapkan hamdan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran juga ya panitia. Terima kasih juga rekan-rekan sekalian. Semangat terus untuk berorganisasi, ya, jadikan organisasi menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Begitu saja, ini undur diri ya, ikhwah fillah sekalian. Kalau ada salah mohon maaf, kekurangan materi sana sini mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin ya. Jazakallah izin. Ustaz.